Uncensored with Andini Effendi kembali lagi. Saya kedatangan teman baik seorang radio broadcaster dan penulis Ucita Pohan. Kehadiran dan keberanian Ucita berhasil mendobrak stigma tubuh ideal dan mengekspresikan diri tanpa berlebihan. Sebenarnya kamu lahir gede di mana sih? What's your story, Cit? Aku tuh lahir gede di Jakarta. Aku lahir Juni 1986, tanggal 20. Okay. Jadi aku Gemini, arah-arah Cancer ya. Tetap zodiak ya, saya. Lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Anak keberapa? Anak kedua dari 2 bersaudara. Jadi aku paling kecil. Dua-duanya perempuan? Dua-duanya perempuan. Kakakku perempuan 1 orang. Terus ya gitulah aku menjalani keseharian aku ya di Jakarta yang padat ini ya. Di ibu kota yang keras banget aku ya tuh sih sebenarnya. Belum pernah merantau ke satu tempat atau sekolah di tempat yang jauh gitu tuh nggak. Aku selalu di Jakarta. Jadi kamu sekolah dari TK, SD, SMP, SMA Jakarta? Iya, kuliah juga. SMA mana? SMA 81, Jakarta Timur, anak Timur aku. Oh, anak Timur. Anak Timur represent. Terus kuliah di London School. Ngambil PR? Ngambilnya Mass Communication. Oke. Ya, dan emang kan area situ. Udah. Emang kamu pengen di dunia komunikasi? Iya, aku tuh dulu cita-citanya ya, yang bisa aku bayangin, aku tuh kalau misalnya ngantor, aku jadi cewek-cewek PR yang kerja di Sudirman Tamrin gitu loh, yang tiap hari dandan rapi, ketemu banyak orang, terus represent sesuatu yang yang indah-indah, yang cantik-cantik gitu. Bayangan aku tuh dulu kayak gitu. Tapi aku tertarik juga sama media, sama majalah. Aku suka banget dengerin radio. Jadi akhirnya aku sekolah di LSPR, which emang sebenarnya PR school, tapi aku ngambil Mass Communication. Oke, jadi emang kamu dari dulu tuh pengennya di dunia ini, dunia media. Kenapa? Seru kayaknya, soalnya bisa ekspresif. Terus udah gitu, kalau jadi penyiar radio atau jadi presenter itu kan kayak apa ya? Kayak bisa menceritakan sesuatu ke orang lain, ke halayak ramai, Cailah gitu ya. Dan nggak tahu, aku ngelihat dari situ, mungkin karena aku dulu kecilnya juga dari kecil dengerin radio dan baca majalah kali ya. Jadi aku ngelihat ya referensi hidup aku tuh ya emang itu yang aku tuju gitu. Oke. Jadi udah terekspos tuh dari kecil lo dengerin radio. Iya. Emang nyokap bokap yang ini, yang nyuruh atau gimana? Mama aku tuh suka banget dengerin radio. Jadi setiap nganterin aku ke sekolah, dulu itu setiap berangkat sekolah aku dengerin penyiar itu pagi dulu siapa ya, Arlingga Panega, Prambors. Mamaku tuh dengerin Prambors banget kan. Dia bilang gini, ini tuh pekerjaan jadi penyiar radio tuh nggak gampang loh, pasti ini orang-orang ini pada pinter semua. Dia bilang gitu, soalnya mereka harus ngomong di dalam durasi yang pas, di tengah-tengah lagu, terus kedengeran suaranya doang, tapi bisa menghibur. Ini mereka tuh orang-orang yang pintar. Terus aku langsung kayak, aku ingin menjadi orang-orang pintar itu gitu kan. Dan pada saat itu emang suara kamu tuh emang udah kayak gini belum sih? Kayak gini tuh gimana? Ini kayak suara radio banget loh. Iya ya? Iya. Enggak sih, kayaknya dari lahir emang mungkin itu rezekinya aku juga kali, punya audio yang kayak gini. Jadi jalannya emang udah arahnya ke sana mungkin ya. Soalnya ini bukan sesuatu yang di-train sih kalau suara ini. Bukan sesuatu yang di-training sampai bener-bener dapetin suaranya kan. Ya of course kalau mau jadi presenter kan kita belajar teknik ya. Tapi teknik itu tidak merubah suara aslinya aku, emang kayak gini. Suaranya renyah banget, kalau kita bilangnya suara kriuk banget orang radio. Suara itu kita tahu nih pasti anak radio nih, gitu. Suaranya udah identik banget. Tapi oke, kerjaan pertama kalau gitu waktu itu apa? Kerjaan pertama sebelum aku diterima di radio pertama, aku kan siaran di Hard Rock FM. Oke. Jadi langsung kerja tuh langsung siaran radio. Iya, jadi aku pas sebenarnya gini, pada saat aku lagi nyusun skripsi, aku tuh denger ada lowongan kerjaan di penyiar Hard Rock FM. Oh, aku langsung semangat dong daftar. Tapi itu kan prosesnya lama. Tahun berapa tuh? Itu 2008 berarti. Oke. 2008. Nah, pada saat nunggu prosesnya itu, belum dipanggil interview lah apa segala macam, aku sempat kerja dulu di majalah, jadi fashion editor. Di majalah Oops waktu itu. Oh, wow. Sekarang ada majalahnya. Oke, kemudian? Majalahnya majalah lifestyle kayak kayak People, kayak Us Weekly gitu loh. Oh, I see. Gosip. Oke. Tapi ada fashionnya, ada lifestyle-nya. Nah gitu. Terus ya udah sambil nunggu proses karena mau jadi penyiar
itu tuh lama ya, maksudnya ada kelas dulu terus disaring lagi sampai 6 bulan trainingnya sampai akhirnya bisa on air. Nah pada saat aku udah dapat kerjaan oke nih diterima jadi nih on air, barulah yang di majalah aku kasih ya. Oke, jadi pekerjaan pertama memang di majalah. Sebenarnya di majalah. Karena kamu demen fashion. Iya. Iya kan, kelihatan kan, lucu, gemes gitu, gemes banget. Terus kemudian radio sampai sekarang. Sampai sekarang radio. Terus kemudian ceritain deh Cit, ini kan kalau aku nih ngeliat kamu ya, kamu tuh positif banget orangnya. Kayak kalau yang follow Uci tuh pasti yang kayak ketawa ada aja nih orang lihat makanan bisa aja dia apain. Dia pakai baju apa, gue ngeliatnya bener-bener bajunya loh. Okay. Bajunya yang gue lihat gitu, oh ini lucu, oh ini belinya di sini nih, sini gitu. Jadi emang ada impacting people. Aduh, dari apa yang kamu lakuin. Kamu selalu kayak gitu gak sih? Selalu emang cuek, pede kayak gitu gak? Yang ditampilkan itu. Tapi kan secara keseluruhan, Ai manusia biasa yang umum dan normal-normal aja kayak yang lain ya mudah-mudahan. Jadi dengan segala emosi dan dengan segala perasaan yang dipunya gitu. Tapi emang karena aku pekerjaannya adalah entertainer, ya nggak sih, kita sebagai yang tampil di depan orang banyak itu kan biasanya emang ada pakemnya, harus representatif dengan apa namanya show yang kita bawain dan lain-lain. Jadi itu akhirnya kayaknya tanpa sadar apa ya, kayak kalau belajar basic jurnalistik kan ada ya apa sih rule apa yang mesti di-share apa yang enggak. Jadi mungkin aku kebawa dari situ kali. Jadinya aku akhirnya emang ngeluarin hal-hal yang berhubungan dengan personal branding tersebut, which yang fun, yang positif, yang seru-seru. Tapi ya di sisi lain ya kalau misalnya aku lagi ngerasain down banget, lagi sedih, lagi ada di momen-momen terpuruk, ya aku rasain juga, tapi nggak di-share. Di-share-nya cuma sama orang terdekat aja. Oke. Gitu. Cuman kan kalau di sosial media kan sekarang kelihatannya kan yang itu doang. Yang di-brandingin seperti itu. Tapi ya secara keseluruhan ya mudah-mudahan sih ya balance lah ya. Tapi journey buat seorang Ucita Pohan menjadi orang yang pede. Itu seperti apa? Journey-nya bisa, lu pede banget menurutku. Aduh terima kasih. Tapi sebenarnya tuh what was like the story behind it supaya bisa sampai seperti ini? Panjang sih, sumpah. Tapi kalau bisa dibilang percaya diri, buat aku sampai sekarang itu juga masih tempo-tempo. Maksudnya ya roller coaster lah gitu. Namanya manusia pasti ada momen dimana dia yakin banget, pede banget sama apa yang mau dibawain, apa yang mau diomongin, penampilannya at the moment gitu. Tapi ada momen-momen tertentu yang juga ngerasa kayak, tapi gue hari ini lagi kurang oke, atau kayak aduh kayaknya kok gue nggak, itu tuh masih ada gitu. Masih ada ya naik turun lah gitu. Cuman kalau misalnya bedanya mungkin ya, dulu aku lebih nggak berani untuk speak up, nggak berani untuk nunjukin siapa diri aku, nggak berani untuk jadi diri sendiri di depan banyak orang gitu. Nah kalau sekarang mungkin lebih berani. Ya. Tapi rasa-rasa nggak pedenya sih kadang masih datang juga. Kalau dulu nggak pedenya kenapa Cip? Kalau dulu nggak pedenya karena aku kalau ngomong tuh takut salah ngomong. Oke. Waktu kecil tuh kalau misalnya ditanya di kelas gitu kan ya, ditunjuk gitu, aku tuh susah banget untuk keluarin kata-kata dari mulutku karena aku takut yang aku omongin tuh salah. Gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh I was a chubby baby. Jadi aku nggak pernah ada di size yang common di usia aku. Jadi aku dari kecil tuh chubby. Dari kecil tuh turunan nggak itu papa mama? Enggak sih, mungkin ya. Tapi enggak sih, kakakku enggak. Kakakku dia size common banget. Malah dia waktu kecil sampai sekarang pun dia masih udah punya anak gitu ya, badannya ya langsing lagi kecil gitu. Mamaku sempat gemuk tapi juga naik turun lah gitu. Papaku juga kayak gitu. Dan nggak ada keturunan yang benar-benar oh iya nih kayak gini gitu. Cuman emang akhir-akhir ini aku baru nyadar pada saat aku ngelihat ini agak melenceng sedikit nggak apa-apa ya. Ngelihat foto nenekku waktu dulu dia muda. Sebelum aku lahir. Jadi kalau setelah aku lahir tuh nenekku udah mulai kurus gitu kan. Jadi aku taunya nenekku kurus. Tapi ada baju-baju dia yang aku temuin, terus di badan aku tuh fit banget. Sampai kayak cutting-cuttingnya tuh pas banget. Sekarang ini? Iya, sekarang ini dan beberapa tahun yang lalu. Terus gue kayak sebentar, nenek gue dulu pernah size-nya kayak gini. Aku lihatlah foto-foto yang lama, ternyata badan aku tuh kayak dia. Nah di situ aku udah mulai, oh mungkin gue emang ada turunan punya postur seperti ini ya. Ya. Tapi selama ini aku nggak ngelihat itu pakai mata aku. Jadi aku ngerasanya aku beda sendiri aja dari dulu.
gitu. Oh. Aku ngerasanya dulu kayak aku kebanyakan makan ya gitu. Gitu aja gitu yang ada di kepala aku tuh selalu kayak gitu waktu kecilnya. Ya. Jadi nyobain segala macam diet, terus disuruh untuk ngecilin badan, itu tuh juga udah makanan sehari-hari yang aku denger dan aku lakukan waktu muda. Aku ini boleh nggak dibawa ke masa kecilnya Uci? Kan Iya. kamu bilang kamu chubby baby, iya kan? Mm-mm. Artinya kamu dari dulu sampai sekarang ya Uci tuh begini, Iya. iya kan? Ya, paling ada lah naik turun dikit berat badan ya, cuman tetap dalam kategori chubby. Iya, bukan kategori yang langsing atau kurus gitu. Aku belum pernah. Oke, kamu waktu itu, ini karena gini, ini aku penasaran karena banyak orang persepsinya yang soal chubby itu tuh beda-beda menurutku, ya kan? Dan waktu kamu waktu kecil kamu udah dibilang chubby baby itu tuh kayak orang ngeliat kamu tuh seperti apa, Cit? Dilucu-lucuin kayak oh you're so cute gitu. Sampai gede tuh? Pas mulai sekolah, tapi kan mulai ada bully, mulai ada bercanda-bercandaan temen yang ngomongin fisik, ya udah nggak lucu lagi ya. Jadi cuma dibilang ya lu gendut gitu, bukan chubby cute baby lagi gitu. Tapi ya itu semua sih akhirnya yang membawa aku ke kesadaran atas tubuhku sampai saat ini ya. Dan ini juga masih proses yang terus berjalan. Ada nggak momen yang kayaknya tuh yang kayak jadi sakit hati banget gitu? Nggak ada yang spesifik yang aku ingat, tapi kalau misalnya dikatain gendut, dibilang kayak udah nih hewan-hewan besar itu ya, itu sih yang mungkin pada saat dulunya itu bikin aku kepikiran dan bikin aku ngerasa gue tuh nggak worthy enough gitu sebagai manusia dulunya. Tapi karena di sisi lain aku punya referensi kehidupannya itu tadi yang colorful, yang fun, yang seru dari majalah dan lain-lain, aku fokusnya ke sana. Jadi mungkin ya itu juga yang membentuk aku jadi pribadi yang kalau di luar fun-fun aja karena gue udah nggak mau ngomongin yang sedih-sedihnya lagi, itu udah gue rasain. Udahlah kita yang seru-seru aja mungkin ya. Iya. Tapi kan masih banyak nih orang yang mungkin nggak harus chubby ya, tapi nggak pede aja. Iya. Dan itu Indonesia banget kan, lo kurusan, lo gemukan, itu masih embedded banget di culture kita gitu. Sebenarnya ketika lo denger kata gendut aja deh, gemuk gitu. Itu tuh yang pada saat Ucit pada saat itu, yang terbesit di pikiran kamu tuh apa? Yang terbesit di pikiran aku langsung dulunya ya sebelum aku menemukan cara pandang yang sekarang, dulunya ya langsung pengen mundur, step back gitu, pengen ya minder gitu, ngerasa iya itu jelek ya, maksudnya itu nggak bagus. Oke. Dan pengen berubah nggak? Pengen berubah kayak mati-matian gue mau harus ngurusin badan misalnya. Ada nggak rasa seperti itu? Pengen berubah, pengen. Pada saat itu kayak oh berarti untuk terlepas dari ucapan-ucapan yang menyakitkan hati itu aku harus mengubah tubuh ini, gitu kan? Iya. Dan akhirnya ya udah di perjalanan aku dewasa nyobain juga beberapa macam diet, dari yang mulai diet yang cuman makan. Pertama sebenarnya yang menggerakkan akhirnya aku diet tuh pada saat itu tuh mau show buat teater di kampus. Jadi emang selain stamina dijaga, diminta juga untuk nurunin berat badan supaya pada saat dancing lebih gampang. Terus ada koreografi yang diangkat-angkat gitu loh. Itu tuh juga lebih mudah gitu. Ya udah, aku cobain lah itu diet yang cuman makan dada ayam polos. Iya, nasi merah, pokoknya brokoli, semuanya rebusan. Terus itu kayak aku cobain itu sampai berapa bulan ya, pokoknya 3 bulan. Ya target secara timbangan nyampe gitu, udah pasti kalau diikutin gitu. Tapi abis itu aku akhirnya malah jadi enek gitu loh, malah jadi mungkin ada rasa marah ya. Iya. Ada rasa marah karena sebenarnya aku tidak ingin melakukan itu, tapi tanpa sadar semua lingkungan aku tuh bilang enggak, ini adalah hal yang harus lo lakukan gitu. Dan something you have to achieve gitu. Untuk bisa dapetin part itu di panggung, harus lakukan ini gitu. Terus ya udah, itu salah satunya yang pertama. Terus habis itu diet mayo yang 14 hari, diet Dukan yang kayak Kate Middleton, diet you name it lah, semuanya hampir banyak banget aku cobain. Kayak suntik-suntik. Klinik puluhan juta aku dapet. Waktu itu aku kesempatannya karena memang aku jadi host acara diet. Jadi aku dapat program 70-an juta deh kalau nggak salah itu dari klinik itu. Dan pada saat aku di momen yang itu ya, di kepala aku yang itu kan masih, wah ini kesempatan gue nih untuk dapetin body goal
dan malah gratis pula gitu kan, karena ini aku jadi hostnya gitu, aku nggak perlu bayar. Ini privilege banget nih, puluhan juta ini aku bisa dapetin. Jalanin lah itu dari mulai pola makannya diatur, terus udah gitu disuntik setiap hari. Oh no. Setiap hari sis. Jadi kayak program itu nggak salah 2 bulan, jadi 60 hari apa 50 hari gitu ya. 50 harinya aku disuntik every day. Susternya itu kalau aku nggak bisa datang ke klinik, dia yang datang. Jadi aku lagi siaran dia datang, aku lagi ke mall dia datang untuk nyuntik aku. Walaupun itu sebenarnya suntikannya safe ya secara medis ya. Tapi secara mental aku nggak tahu efeknya ternyata cukup berat buat aku, karena buat aku itu ternyata traumatis. Jadi di saat badan aku tuh suffer, di saat badan aku tuh teriak pengen nangis, orang-orang ngasih aku selamat. Because ini bagus. Padahal sebenarnya di dalam diri aku, mental aku tuh lagi berantakan banget ngejalanin itu. Wow. Dan did you achieve the body goal-nya tuh? Kalau secara timbangan selalu nyampe, tapi habis itu apa? Kan angka doang. Oke lah kalau ngomongin mungkin hasil check up kesehatan misalnya ya, karena kan biasanya kan kalau urusan body itu terutama kalau dengan kegemukan dan obesitas itu kan memang langsung akan dikaitkannya dengan ini nggak sehat. Lo yang lo lakukan ini lo emang harus karena biar lo mencapai BMI yang sehat gitu. Ya mungkin secara medis iya bisa dibuktikan, mungkin kolesterolnya jadi lebih ini, kadar gulanya jadi lebih ini. Tapi kalau habis itu secara mental lu berantakan, tubuh lu juga nggak akan balance enough lagi untuk mengalirkan semua produksi hormon dan Iya, exactly. Iya, jadi kalau untuk alasan yang nggak tepat, bahaya banget. Dan dengan kesadaran yang tidak full melakukan itu semua, bahaya banget sis. Itu kayak gimana sih lu tinggal di dalam sini, tapi lu nggak ngerasa rumah lo nyaman, terus lo ngerasa rumah lo jelek makanya lo obrak-abrik terus, tapi lo mau rasanya aneh. Ada nggak reaksi fisik yang diterima atau setelah udah treatment selama itu dan kamu unhappy sebenarnya? Ada nggak bodinya tuh reaksinya apa? Baru sadarnya 4-5 tahun kemudian setelah program itu semuanya lewat, semua angka itu tercapai, terus itu semua ditinggalin. Aku bukannya balik lagi ke pola yang dulu ya. Aku dari semua perjalanan itu sebenarnya aku dapetin informasi dan ilmu yang sangat berguna buat aku bisa ngebedain mana intake yang aku butuhin, yang sehat dan yang sebaiknya jangan kebanyakan segala macam. Itu positifnya dari semua diet yang aku jalanin. Aku sekarang jadi lebih gampang memilah apa yang masuk ke badan. Tapi yang pada saat itu aku masih belum merasakan, ternyata ya secara mental, secara perasaan aku tuh aku nggak pikirin gitu. Jadi naik karena udah kesupres sama ya gue tuh secara fisik harusnya nggak kayak gini. Udahlah nggak usah pikirin makan hambar, ya udah hambar aja, emang kayak gitu. Jatuhnya jadi kayak ngejalanin hukuman loh. Dan itu kayak kerasa kayak lebih emosional kah? Setelah itu lewat berapa tahun dan sekarang aku punya makin banyak baca, makin banyak info tentang yang namanya body neutrality, tentang body dysmorphia, tentang diet culture, the dark side of diet culture. Di situ aku baru sadar, oh ternyata selama ini gue menderita ya. Dan di momen aku tahu gitu ya angle lain dari itu semua, ya ada momennya aku nangis, kaget, karena baru kayak ya ampun, selama ini makin aku berantakin gitu loh, kayak terus aku nangis, terus aku sempet ya udah aku ngerasain dulu, oh ya udah aku minta maaf sama badanku karena selama ini udah nyalahin dia. Aku senang deh itu. Kita tuh kadang harus ngobrol ya sama badan kita ya. Karena mereka kan sebenarnya bisa ngomong, Iya, selama ini aku cuman memenuhi egoku aja untuk
mencapai apa yang otak aku mau gitu, tapi nggak dengerin dia sebenarnya kebutuhannya apa. Oh my God, terus momentumnya kamu kayak, you know what, bodo amat, I am who I am, aku akan jadi akunya aja yang seperti ini, packagingnya seperti ini, and this is me. Itu momentumnya apa tuh, Cip? Momentumnya, kalau momentum yang titiknya gitu nggak tahu ya, nggak inget, tapi seiring berjalannya waktu sih kayaknya sedikit-dikit aku mulai kayak lebih ke trial and error kali ya. Kalau misalnya aku merepresent diri aku dengan cara yang galak, orang kayak gimana ya? Atau kalau aku merepresent diri aku dengan penampilan yang kayak gini, orang kayak gimana ya gitu. Nah itu kayaknya aku agak nyoba-nyoba deh, sampai akhirnya tapi itu buat aku capek lagi, nggak nyaman lagi pas udah ngerasain nyamannya memprioritaskan diri, udah nggak pengen lagi prioritasin orang. Oh, jadi udah nggak pengen lagi prioritasin omongan orang ya. Iya, dan kerjaan tuh kan ini ya kan orang normalnya kerjaan dia pasti nyarinya, oh cewek yang tinggi, putih, cantik gitu kan ya. Kapan di saat yang kayak, oh ternyata ada juga kok yang mau, ini ternyata gue punya audience juga. Iya. Itu tuh kapan tuh kayak gitunya? Nah kalau itu thanks tuh majalah-majalah yang aku baca. Jadi tuh aku waktu zaman ABG, aku suka banget beli majalah-majalah luar. Ya. Tapi yang berapa bulan ke belakang gitu loh. Jadi aku tuh suka datang ke toko buku yang jual majalah-majalah luar, Cosmo Girl, Seventeen, dan lain-lain itu dengan harga miring, karena itu udah edisi 3 bulan ke belakang. Aku beli setumpuk langsung. Beli setumpuk, ntar di rumah aku baca-baca kan, dan disitulah aku ngeliat body diversity. Karena majalah-majalah Amerika itu kan dan Eropa itu pada saat itu udah emang, dan mereka juga lebih banyak gitu loh pilihannya. Oh iya, shape-nya, iya. Warna kulit mereka kan juga macam-macam kan. Kalau di Indonesia kan kita semua mirip-mirip. Terus pada saat itu majalah Indonesia juga semua modelnya bentuknya mirip-mirip, ya kan. Warna kulitnya mirip-mirip, rambutnya mirip-mirip gitu. Nah pas aku ngelihat majalah-majalah luar itu kayak, oh ternyata dunia ini luas ya gitu, dan emang sebenarnya beragam. Jadi thanks to majalah ABG itu sih, majalah ABG luar gitu. Nah pada saat aku ngelihat itu, akhirnya aku jadi yakin gitu, kayaknya sih sebenarnya semua keunikan itu patut untuk ditonjolkan dan dirayakan deh gitu. Nggak usah takut kalau aku nggak bisa fit in ke satu kriteria, ya berarti memang mungkin itu bukan buat aku. Tapi kompensasinya kayaknya aku jadi ngejar prestasi, karena aku pengen mengedepankan skill dibandingkan penampilan waktu itu. Oh, oke. Iya, jadinya ya udah aku kayak belajar ini itu, banyak baca apa segala macam. Jadi aku ngerasa kayak kalau gue banyak tahu, gue pinter, kayak gue dapet tempat deh. Bukan karena fisik gue gitu. Dan benar nggak, kebukti nggak akhirnya memang job-job tuh datang gitu loh, karena ya kamu menjadi kamu. Iya, akhirnya yang aku syukuri adalah aku mengambil keputusan untuk kompensasinya tuh ke arah belajar dibandingkan ke arah mati-matian mengikuti kualifikasi yang mereka minta. Kan bisa aja kan sebenarnya kalau mau operasi heboh-hebohan. Iya. Pokoknya yang mengubah total diri aku, kan sebenarnya ada jalan kayak gitu tuh, ada pilihannya. Tapi selain aku cemen sama prosedur operasi ya, emang gue cemen sama suntik aja cemen. Di samping itu juga aku ngerasa ini jalur lainnya adalah lewat ini nih, lewat kreativitas, bikin karya, terus udah gitu banyakin skillnya lah, nambah-nambahin skill terus gitu, supaya banyak yang bisa aku tawarkan gitu. Ya udah aku mengambil langkah itu dan memperkenalkan diri aku lewat skill dibanding lewat penampilan. Wow, that's so interesting. Jadi kamu mendingan aku mantepin aja nih, pinter, gue tuh punya isi. Jadi penampilannya itu it comes after that gitu. Jadi orang akan meng-hire gue karena ini, bukan karena penampilan tertentu yang mereka inginkan gitu. Ini kan kamu kan pertama muncul pokoknya di radio. Jadi kan kalau misalnya job-job nge-MC lah gitu kan. Pernah nggak ada yang misalnya dia mau hire kamu, kemudian setelah ketemuan dia jadi nggak jadi? Dong. Ada, tapi aku nggak tahu ya itu beneran nggak jadinya karena penampilan atau enggak. Bisa aja itu perasaan gue doang, baper ya. Iya. Tapi kalau dari
matanya sih kayaknya karena penampilan. Jadi emang waktu itu teman aku sebenarnya yang MC untuk sebuah acara. Terus dia ternyata nggak bisa, dia sakit, dia minta aku gantiin. Oh yaudah gue gantiin, aku datang meeting. Dan momen itu tuh belum ada sosial media kayak sekarang yang banyak gitu loh. Jadi apa sih namanya, orang tuh nggak bisa ngecek dulu yang mana orangnya, lihat profilnya dari Instagram tuh nggak bisa. Jadi ya udah kita ketemu, pas ketemu dua orang ini dari brand ini kayak oh iya ngobrol sebentar, tapi mukanya kayak yang gitu, kayak satu sama lain tuh kode-kodean gitu. Terus habis itu dia kayak ya pastinya dia akan screening penampilan aku kan, karena ya itu tugasnya dia juga untuk mencari yang sesuai dengan brandnya nggak sih gitu. Untuk acaranya dia gitu. Nah kayaknya akhirnya ternyata dia pikir kayaknya sih nggak sesuai nih gitu. Ya udah akhirnya aku nggak dihubungin lagi, padahal pada hari itu tuh udah tinggal H-2 apa pokoknya acaranya tuh udah deket banget, dan pada saat itu kita udah ngomongin rundown MC. Jadi kayak udah tadinya udah mau deal gitu, habis itu nggak jadi dihubungin lagi. Terus nah di situ aku mikir oh ini karena penampilan gue kali ya, maksudnya kayak karena bentuk tubuh gue kali ya. Apa namanya, mungkin itu salah satu titik momen dimana aku pikir ya udah kalau misalnya emang apa namanya beberapa area tidak menerima aku karena bentuk tubuhku, ya aku tambahin poin-poin plus lain deh. Makanya kamu pengen lebih kreatif, pinter. Bikin ini itu. Berarti social media sebenarnya ngebantu kamu banget dong ya? Iya, banget. Iya kan? Banget. Itu ngebantu kamu banget karena itu portofolio kamu dan orang bisa lihat kamu seperti kamu apa adanya, dan akhirnya lo ketemu segmen yang Ucit gitu loh, audiensnya, dan ternyata nggak kecil loh itu. Iya kan? Nggak kecil. Nah kalau ngomongin tubuh, nah ini bicara tubuh, buku ini nih muncul karena apa? Ini si Jos, ininya fotografernya. Oh pernah difoto Jos nggak? Belum pernah, Jos belum pernah difoto loh Dinda, halo. Tolong ya temennya. Terus jadi ini gimana nih awal mulanya? Ini buku ini timbul atau ide buku ini ya sebagai orang yang kerja di media gitu ya, nulis juga artikel segala macam, pasti keinginan untuk punya buku tuh jadi salah satu main goal lah gitu. Aduh aku pengen deh punya buku suatu hari nanti. Nah sebelum nulis buku ini sebenarnya aku udah punya draft buku lain yang tadinya tuh udah disetujuin sama publisher. Tapi kok pas mau apa finishing gue kayak ntar dulu kayak bukan ini. Akhirnya kepotong di tengah jalan. Terus ya udahlah aku lepas dulu deh keinginan untuk buku itu. Karena Jos datang terus dia bilang, "Ih, Ucita, ini dibikin buku aja gitu, nanti aku foto gini." Terus wah sebuah ide nih gitu kan. Tapi kayaknya bukan yang ini deh Jos, kayaknya ada yang lain deh gitu. Karena aku emang sahabatan sama dia kan. Lama sama Dinda dan sama Jos. Terus kayaknya bukan ini deh, tapi mau sih kalau mau collab ayo. Terus kita kayak diem sebentar, duduk ngopi dulu. Terus ya udah di situ lah kecetus, gimana kalau lo foto dengan gaya lo, part tubuh manusia, nanti gue yang akan nulis narasi tentang how I feel about that body part. Jadi makanya gitu. bentuknya puisi. Jadi bentuknya apa sih ngomongnya sih narasi bergaya puitis ya. Nah, tapi kalau kategori buku ini masuknya buku puisi. Dan ini orang-orangnya siapa aja? Jadi orang-orangnya ada nih namanya di belakang. Oh ini cantikannya. Aku ngajak, ya ini dia nih. Aku ngajak teman-teman ada Syafira. Namanya rambutnya tuh rambutnya Syafira ya kayaknya ya. Ini bahu Syafira nih di cover. Syafira oke. Terus ada Syarifah Danish, ada Andra Alodita, terus ada Buya yang Senur juga karena kita butuh yang uban sama kita pengen nge-capture keriputnya kulit gitu kan. Untungnya semuanya mau support baik-baik banget. Ini nggak ada badan kamu? Nggak ada. Memang sengaja? Sengaja karena emang mau ngambilnya biar aku fokus. Karena kita pengen ini istilahnya antara diary dan enggak juga gitu kan. Iya. Aku ngerasanya kalau misalnya badan aku sendiri ada ada sedikit subjektivitas yang nantinya keluar, walaupun sebenarnya nggak apa-apa ya. Ya buku kamu. Ini benar-benar dari ujung kepala sampai ujung kaki sih. Dengan dibagi chapter-chapternya ini bagus banget. Rupa, daya, intil. Rupa itu chapter pertama di sini sampai kepala. Rupa ini. Daya? Daya itu tangan. Kekuatan biasanya
Tapi gue lupa sendiri bener-bener area tangan sampai Aha. jari-jari sampai sidik jari, telapak tangan, inti itu core dari sini sampai sini. Oke. Terus abis itu Langkah? langkah tuh kaki ke bawah. Oke. Legs gitu. Terus Tanda. tanda itu yang di luar dari tubuh kita terlahir. Jadi apa sih namanya, perjalanannya, jadi ada bekas luka, Ada ada selulit. stretch mark ya, Aha. ada uban ya, Ya. keriput, ada di situ. Itu yang kayak di luar dari pembagian secara ini anatomi. Dan ini yang paling aku suka, ini di bagian akhirnya. Wahai raga, kita satu tim. Aku tidak seharusnya menyalahkanmu karena kita diciptakan untuk tidak dapat saling meninggalkan. Mari berjanji berselaras dalam gerak. Berjalan bersama hingga nanti saatnya henti. Oh, ini so beautiful. Ini terharu banget. Kamu ternyata puitis banget ya? Aduh, ternyata ya. Heeh. Aku juga baru ngehnya setelah nulis ini, teman-teman gue kayak, wow, ternyata lu punya sisi ini ya. Karena biasanya kan nulisnya bukan tulisan puitis kan. Iya. Iya, eksplorasi baru juga sih kayaknya buat aku ngeluarin ekspresi dalam bentuk ini. Setiap bait yang kamu tulis itu tuh inspirasinya dari diri kamu. Iya, jadi sebenarnya curhatan, tapi aku juga memperkaya diri aku, lebih ini sih, karena kan ada beberapa part yang, oke, kalau misalnya ngomongin telapak tangan, aku bisa banget nih gitu, kayak baper banget sama telapak tangan, jadi aku bisa ngomongin banyak hal tentang dia. Tapi pas ngomongin tentang lengan gitu, gue nggak punya memori apa-apa lagi gitu. Ya aku biasanya cari referensi, jadi kayak lengan itu ototnya di dalamnya ada otot buat apaan aja sih. Terus dia itu secara medis dia memegang kekuatan buat bagian mana aja sih gitu. Nambah-nambahin referensi kayak gitu, nanti baru diolah lagi, baru deh aku pikirin apa yang aku mau sampaikan ke dia gitu. It's amazing karena ini menarik ya, cara kita belajar masing-masing belajar tentang tubuh kita, kamu dengan pengalaman hidup kamu, terus kamu akhirnya riset ya tentunya Ya, karena pasti. ini kan, karena buku ini, aku tuh belajar tahu apa yang kita punya itu dari renang, karena kan kita pakai semuanya. Bener. Jadi Aku berenang banget. tangan tuh itu yang benar-benar sebenarnya ngegerakin kita buat berenang. Karena dia kayak ngedayung gini kan, Iya, dan iya. kita pikir, aku pikir cuma tangan ini aja yang kerja, Iya. ternyata enggak, shoulder Dari itu tuh bahu. semuanya, tangan tuh masuknya tuh dari sini. Dari kayak lats kita bilangnya. Jadi Iya, makanya iya, selalu iya. dilatih kalau latihan pilates, selalu dilatih latsnya. Kenapa? Biar kuat perenangnya. Dan itu kerasa. Aku kaki, perut nggak ada yang capek sama sekali. Di sini emang agak pegel karena capek aja. Jadi wah gila juga ya ini pergelangan ini nih. Renang Gunanya gitu. tuh macem-macem banget. Dan ternyata tuh bisa menggerakkan tubuh sepanjang dan seberat ini. Kalau ininya nggak kuat kan die. Yes, kita pikir kan selama ini kaki adalah kunci pada saat berenang, kirain ya. Itu kejadian banget pas aku pilates. Jadi aku kan pilates nih sama guru pilates aku, dia bilang gini, dia ngomong, jadi permasalahan aku waktu itu adalah sini aku spine aku tuh agak gini, miring dikit. Karena postur kebiasaan. Jadi misalnya di kursi biasanya aku di kanan, terus aku siaran itu komputer aku di kanan. Jadi aku selama bertahun-tahun aku gini gitu. Ya. Nah, karena postur-postur kayak gitu mau dibenerin, dia pikir dia akan bisa benerin aku tuh dari kaki. Jadi dia bilang, oke, kita bakal banyak latihan kaki ya, Uchita gitu, siap-siap aja. Oh, oke. Tapi pas ternyata dicoba sama dia, aku disuruh tiduran, terus tangan aku dia angkat ke atas, dia ngomong gini, wow, coba lagi, dikasih beban, aku masih kuat. Terus dia bilang, ternyata yang terkuat dari badan kamu saat ini tuh sini, tangan. Yang mana selama ini gue suka kesel banget karena lengan gue tuh gede. Turunan. Nyokap gue, kakak gue mau badannya kecil, lengannya gede. Terus gue kayak, kenapa sih mah kita turunan lengan gede? Hah gitu. Ternyata di situ ada power gede. Jadi akhirnya ngebenerin spine dengan cara narik ini. Dibalancein. Yang dilatih adalah tangannya, padahal yang sakit sininya. Gue baru kayak, wow, tubuh kita tuh bukan main. Tubuh kita tuh bukan main, apalagi pilates. Aku juga pilates, jadi makanya kita tahu kayak sebenarnya semua tuh satu kesatuan ya. Itu dia. Iya kan? Satu kesatuan. Oh ini aku kok kayaknya lagi kaki aku nih capek banget habis maraton waktu itu yang kita zaman pertemanan sehat itu kan. Jadi yang sebenarnya yang sakit bukan kaki, tapi hipnya karena nggak balance. Oke. Ternyata yang kaki kanan lebih kuat dari kaki kiri. Jadi yang kerja tuh otomatis semuanya di kaki kanannya gitu. Kita tuh nggak pernah tahu itu gitu loh. Our body is so amazing. Dan ide ini juga kan akhirnya datangnya pada saat aku cedera.
Gara-gara olahraga keasikan, lagi-lagi ya lupa nih sama tujuan awalnya, katanya mau sehat, ternyata ambisi ya kan. Wah, olahraga ini itu. Hari ini kita zumba ya sis, berangkat. Besok kita squash, ayo. Malamnya kita lari dulu, oke gitu kan. Overuse lah otot sebelah. Nah, terus udah gitu pada saat itu dokter bilang udah nih operasi aja ya gitu, ada ACL yang tear. Oh shoot, oh no, terus gue enak aja, ntar dulu gue bilang gitu kan. Terus dia gitu tunggu biar saya proses dulu ya dok gitu, masih kaget nih. Dia bilang iya kamu soalnya overuse nih, ini sebenarnya pasti udah sakit dari lama, tapi iya sih awalnya cuman kayak ngilu didiemin, dibawa lari, naik gunung, nggak ya itulah badan aku tuh udah ngomong, tapi akunya nggak mau denger. Lama-lama dia teriak ngek gitu kan, udah wow sakit banget kok nggak bisa ditekuk, baru gitu kata dia dari kemarin gue udah nyolek lu diem aja gitu. Ya udah pas ke dokter dibilang iya nih karena ini didiemin lama, jadi ya udah ya baiknya sih dioperasi. Ntar dulu langsung gitu kan. Ya udah aku cari tahu kesana kemari, dan di momen itu sebenarnya aku kaget dan aku sempet nangis juga sih. Itu pertama kalinya aku minta maaf sama badan aku karena aduh sorry banget ya, apa yang what did I do to you, what have I done to you gitu. Nangis di mobil setelah dapat diagnosa harus dioperasi. Aku masuk mobil. Tahun berapa tuh? Itu 2016 2016 kalau nggak salah. Iya aku nangis terus udah gitu bukan karena takut operasinya, tapi ya karena aku ngerasa bersalah banget dan ngerasa bodoh banget ya. Gue dari kemarin udah denger hintnya tapi gue cuekin. Di situ aku kayak sorry ya pegang banyak. Harus operasi nggak akhirnya? Akhirnya aku belum menempuh cara itu karena akhirnya banyak cara yang bisa dilakukan dulu yang lain, yaitu kayak tadi ternyata permasalahannya lutut ini tuh adalah akibatnya. Apa sih? Kok akibat? Lutut ini adalah hilirnya, hulunya di sini. Iya, hulunya yang si spine itu, makanya dengan pilates bisa diusahain untuk nggak makin parah. Iya, jadi benar. solusi operasi itu masih bisa dipilih solusi yang lain saat ini. Benar tuh. Jadi emang jangan main langsung harus operasi. Jadi nggak harus cari alternatif yang second, third, fourth opinion tuh exactly. penting banget. Itu penting banget dan benar itu pilates membantu banget sih. Kalau ada masalah kayak gini-gini tuh membantu banget. Balik lagi ngomongin karir kamu, Cit. Kamu udah jadi announcer begitu lama, terus kemudian kamu main film tuh mulai dari kapan berarti? Itu tuh sebenarnya ya emang sih ya kadang-kadang tuh kita kalau ngucap sesuatu tuh emang harus hati-hati deh. Apa yang kamu ucapkan pada saat itu? Dari dulu tuh emang apa sih namanya, aku tuh sama teman-teman aku zaman sekolah tuh suka pakai handycam gitu, kita rekam-rekamin adegan gitu. Kalau main di rumah teman tuh kan bosan ya, kita ngapain lagi ya? Kita bikin ini yuk gitu. Ntar bikin adegan apa, pura-puranya si ini dilabrak, terus ntar tiba-tiba bikin iklan yuk, iklan produk-produk yang kita punya. Endingnya kan gue jadi bikin konten. Iya. Gue tuh juga kadang-kadang gitu, aku tuh kadang-kadang kayak ini kok dulunya bercandaan sekarang jadi kerjaan ya gitu. Benar. Nah tapi kalau acting aku memang tertarik, dulu aku ikut teater di sekolah, terus kuliah juga ikut teater, jadi emang acting itu satu ranah yang aku suka, tapi aku awalnya nggak ngerasa itu akan menjadi cita-cita yang kayak aku kejar, kayak menjadi penyiar, jadi presenter lah gitu kan. Iya. Kayak, oh iya gue suka aja gitu. Nah tapi lama-lama kok dateng nih kesempatan-kesempatan kecil yang lucu-lucu buat ikutan di produksi film yang ternyata karena kan aku sebenarnya film itu kan ikutan karena memang aku satu manajemen sama Ernest. Oke. Nakasa. Jadi setiap misalnya ada ada project apa, ya udah sekalian ya lo nanti jadi cameo-nya gitu. Jadi ada peran-peran kecil supaya bisa support bareng-bareng filmnya gitu kan. Terus lama-lama kebiasaan dan ternyata seru juga ya gitu. Makin pada saat masuk ke dalam satu produksi film beneran gitu ya, layar lebar, itu tuh ngelihat kayak terus dia gitu mulai belajar acting juga. Pertama kali berarti film apa? Ini Cek Toko Sebelah. Oh iya, benar. Makanya aku tuh bilang kayak ini, aku tuh pernah lihat kamu di film gimana Cek Toko Sebelah. Betul. Habis itu Susah Sinyal. Oke, aku belum nonton. Iya, habis itu Imperfect. Oh yes, of course. Semuanya aku 15 detik aja cukup. Yang penting di IMDb status aktris.
Lu bayangin gak? Gue syuting cuman 1 scene, 2 scene gitu kan ya. Tapi di IMDb status aku Indonesian actress. Filmnya box Dengarkan. office semua. Nah. Gue nggak perlu susah-susah untuk masuk ke IMDb. Dan yang terbaru adalah si Ngeri-Ngeri Sedap. Ngeri-Ngeri kan? Sedap itu. Congratulations, Iya. terpilih mewakili Indonesia. Kaget nggak? Wah, bukan kaget lagi. Itu kemarin kan baru diumumin, terus langsung ketemuan ya sama Bene, sutradaranya. Itu bener-bener, Bene, gimana perasaan lu gitu kan? Kata dia, aneh banget, sumpah aneh banget kata dia. Ya semuanya kaget, semuanya excited, tapi di satu sisi juga kayak di luar nalar aja gitu, kayak nggak masuk akal guys, kayak gitu rasanya. Tapi waktu kamu milih setiap peran lah ya, yang setiap film yang kamu ikutin, oke kamu temenan sama Ernest gitu, itu kamu tahu nggak ini kayaknya bakal jadi big? Ada nggak sih rasa gitunya sebagai aktris? I don't know soalnya. Aku nggak tahu akan menjadi big atau enggak, karena kan itu juga karya-karya awalnya mereka kan. Iya. Jadi aku emang ya udah bareng-bareng aja nih, pertemanan ini mari kita dukung gitu. Iya. Tapi ternyata di blog aku tahun 2000 berapa ya, waktu itu aku ulang tahun ke-24 kalau nggak salah, apa 25 gitu ya, aku lupa deh. Ada kayak 25 manifest yang aku pengen Oh my god. capai gitu ya. Satu misalnya apa gitu ya, having my own house atau apa gitu. Aku lupa deh, pokoknya 25. Salah satunya aku pernah nulis gini, entah kenapa ya, aku tuh yakin banget suatu hari aku tuh main film, tapi film yang bagus gitu loh, tahu kan film-film yang masuk award. Oh my god, hati-hati kalau Hati-hati ngomong. gak sih? Oh wow. Hati-hati gak sih? Wow. Terus kayak, wah udah gak lucu lagi nih. Wow, bukan main-main lagi, udah gak lucu lagi, udah Oscar. Ngeri-ngeri sedap. Udah ngeri-ngeri sedap beneran nih. Film-film yang masuk award gitu, hehehe gitu. Itu blog-blog diary tahun 10 tahun yang lalu. Ngakak banget gak sih? Balik lagi ngomongin bicara tubuh. Yeah. Kan sekarang orang rame-rame bilang body positivity. Yes. Sebenarnya kalau buat Ucit berarti lu being body positive tuh udah jauh lebih terdahulu dong. Mungkin iya, pemahaman itu karena kan ini topik yang deket banget sama diri aku dari kecil ya, keresahan aku lah istilahnya dari kecil. Jadi buat aku ya, aku menyelami topik ini tuh ya udah dari aku bisa mengingat gitu kan. Jadi ya kalau misalnya pemahamannya lebih dulu dari yang lain ya karena aku udah masuk duluan. Dan sekarang malah yang lagi aku coba untuk explore body neutrality. Apa itu body neutrality? Jadi body neutrality itu melepaskan penilaian positif ataupun negatif terhadap tubuh, karena sebenarnya what matters the most is who's the person inside that body. Jadi kalau body positivity itu kan kayak I love my body no matter what gitu. Yeah. Tapi kan ada hari-hari di mana you just don't like it gitu. Nah kalau body neutrality itu mengakui ada hari-hari tersebut dan it's okay. Karena what matters the most is how you feel about yourself. Dan yourself itu tuh di luar dari tubuh tersebut gitu. Beyond that, beyond your body gitu. Karena badan akan berubah. Kalau kita suka sama badan kita hari ini, besok kalau udah ubanan masih suka nggak? Nanti struggle lagi. Terus nanti kalau udah keriput, masih bisa punya kepercayaan diri yang sama kayak sekarang. Karena bentuk tubuh yang sekarang lo udah suka banget. Kan nanti kalau misalnya itu semua berubah dan kita masih memakai pola pikir yang menyukai tubuh yang hari ini, kan 10 tahun lagi berubah, itu lo struggle lagi. 10 tahun lagi berubah lagi, struggle mulu gitu. Jadi neutral. Iya, jadi sekarang aku lagi mengeksplor itu seru juga sih pandangan itu. Seru banget. Tapi kalau dari kamu ngelihatnya, pemahaman publik nih, soal body positivity or neutrality, apakah benar atau enggak? Dan aku ada alasan kenapa aku nanya gini. Karena aku ngelihat Lizzo. Seru banget. Seru banget. Aku senang sama dia. Tapi awalnya aku bilang, kok ini orang jorok banget sih kayak ke nonton basket NBA terus nggak pakai celana, you know, yang kayak gitu-gitu. I'm like, okay, I appreciate you love your body, okay, gitu. Tapi I don't think itu appropriate gitu loh, ngerti gak sih? Ada kayak batasannya yang kayaknya okay, it's not positive anymore menurutku. So what is like sebenarnya tuh yang kita miliki saat ini tentang being positive or neutral to our body yang sebenarnya sebenarnya tuh nggak terlalu bener deh. Itu ya mungkin bedanya itu ya, kalau misalnya
positivity itu kan, aku dulu juga orangnya positif banget. Jadi kayak mau joy-nya, mau senengnya, mau wah pokoknya semua yang bright side-nya. Tapi kemudian akhirnya aku sadar kalau the real meaning of positivity itu bukan di ujung mentok positif ini negatif gitu ya, tapi di tengah-tengahnya, bahwa emang real meaning of positive itu tuh menerima bahwa ada si negatif ini ada and it's part of our life gitu. Jadi rasa nggak pede ini ada, tapi rasa pede ini juga ada, dan mungkin lebih nyaman untuk berada di tengah-tengah dibandingkan lo mentok untuk pentok kanan, karena kalau pentok kanan kan berarti apa ya, timbangannya gini ya, gitu kan, pasti ada kompensasi yang lain yang meledak-ledak yang bisa kapan aja meledak atau tanpa lo sadari dia menggerogoti lo di dalam. Jadi kalau expressionnya itu berlebihan, bisa jadi lagi gini timbangannya, maka kompensasi expressionnya kayaknya dia tapi berlebihannya, itu kan lagi nonton basket misalnya ya, nonton NBA bajunya gitu yakin gitu, itu kan bentuk ekspresi diri yang berlebihan ya. Mungkin ya itu kompensasi dari sesuatu yang adalah, tapi lagi-lagi yang namanya mengekspresikan diri kan balik lagi ke ke culture sekitarnya, terus udah gitu pantas nggak pantas itu kan sangat normatif, subjektif tergantung dari area, tergantung dari waktu, tergantung dari pengalaman hidup orang-orang yang ngelihat dan orang yang melakukan. Jadi luas banget tuh. Aku rasa being having a body neutrality or body positivity mindset sama expression yang dilakukan tuh kayak agak dua area yang berbeda sih. Bisa jadi dia body positif iya, tapi kenapa ekspresinya di situ meledak bukan karena body positifnya, karena ada perasaan yang depres yang lain. Makanya dia ngekspresi dirinya kayak gitu mungkin ya. Bisa jadi itu bukan semata-mata kompensasi dari si body positivity-nya. Bisa jadi itu hal lain tuh, cara dia ngekspresin diri kayak gitu. Tapi kalau yang itu kayak sekarang orang tuh pengen kurus aja, karena yaudah memang kayaknya ya ada days kan dimana lo pengen kurusan aja gitu. Itu menurut kamu positif atau body positivity atau enggak? Akan sangat kompleks karena kenapa dia pengen kurusnya akan beda-beda. Ada yang mungkin karena ya pengen kurus aja karena penampilan. Kenapa? Karena penampilan. Ya santai aja karena gue emang lagi pengen tampil dengan dress ini yang gue punya, yang gue kayaknya kalau misalnya gue pakai ini lagi, it will reminds me of myself yang mau gue celebrate misalnya. Gue itu mungkin positif. Tapi bisa juga kayak pengen banget kurus. Kenapa? Karena I don't like myself sekarang. Gue benci banget. Gue mau pergi lari dari tampilan ini. Gue mau mengubah. Nah itu yang biasanya konotasinya jadi negatif. Karena aku tuh pernah ngobrol sama Mbak Zoya Amirin. Dia waktu mau bikin buku Bicara Tubuh, aku konsultasi sama beberapa seniman plus juga Mbak Zoya Amirin sebagai psikolog dan seksolog. Aku nanya, apa sih Mbak permasalahan paling besar yang ada hubungannya sama orang-orang yang ngomongin soal tubuh? Lebih dari 50% orang atau perempuan lah ya pada umumnya menganggap dirinya gemuk. Walaupun badan dia dalam kategori size yang common atau normal size gitu ya, tapi dia akan merasa aduh gue gendutan ya, dan itu hubungannya sama how you feel about yourself dia bilang gitu. Dan problematikanya adalah orang-orang yang ingin mengubah tubuhnya. Terus aku nanya, kalau misalnya ada orang yang mau operasi dan lain-lain melakukan prosedur itu gimana sih Mbak gitu? Sebenarnya sama aja kayak kita mau dandan. Dandan itu kan mengenhance apa yang udah kita punya, kita enhance. Tapi ada juga orang yang dandan tapi nutup semua sampai benar-benar menjadikan itu topeng dan menjadikan itu sesuatu yang dia bisa berlindung di baliknya. Nah, jadi precise. Ya, itu yang negatif. Sama seperti prosedur kecantikan, kalau dia mau operasi karena dia mau kabur dari dirinya, itu arahnya bahaya. Karena semakin jauh dia lari, semakin jauh dia kabur, semakin sulit dia untuk pulang kembali ke dirinya. Tapi kalau dia melakukan itu dengan sadar, enggak, aku cuma mau giniin sedikit hidung aku, soalnya aku suka nih. Nah, makin cakep nih gue kalau kayak gini. Oke, yuk. Udah, biasanya nggak nambah-nambah lagi.
gitu. Jadi tergantung intention dari kenapa dia mau melakukan perubahan itu. Oh wow. Dari kelihatan positif. Oh wow, so interesting. Nah, ini kamu baru buat sesuatu, ini dasar orang kreatif ya, Uchita Pohan. Dia baru bikin satu lagi affirmation card. Ini apakah ini? Ini yang seru, karena aku pengen nulis buku lagi tadinya. Tapi belum dapet yang klik, oke yakin ini gitu. Nah akhirnya in the meantime, aku pikir kayaknya aku pengen bikin dari satu karya tulisan yang lebih ringan, yang lebih playful. Mungkin bentuknya bukan buku. Ketemulah sama temanku namanya Media. Dia ilustrator, dia biasanya bikin greeting card. Jadi dia desainer ini juga. Dan akhirnya dia ngajakin collab, gimana kalau kita collab aja sis, bikin kartu. Wah, kartu apa ya? Affirmation card yuk gitu. Nah, affirmation card ini kan sebenarnya populer ya sis kalau di toko buku luar kan. Cuma di Indonesia memang belum banyak. Nah, jadi affirmation card ini itu intinya adalah ada 34 kartu di dalam sini. Isinya kalimat-kalimat yang bisa meng-affirm apa yang sebenarnya udah ada di pikiran kita, supaya lebih yakin lagi, supaya kita jadi punya punya komunikasi sama diri kita, jadi punya conversation sama pikiran sendiri. Karena si kartu-kartu ini ya, udah gak ada rules mainnya caranya gimana ya, you can pull one card every day, atau kayak lu gak ada inspirasi nih ngapain ya, ambil gitu, atau kayak ya aku lagi bingung nih, kira-kira aku ambil gak ya kesempatan itu, cari sign lewat kartu gitu, kartunya kasih pesan apa ya gitu. Dan kalimatnya pendek-pendek, misalnya nih, I appreciate myself for coming this far. Nah, ini nggak ada penjelasan panjangnya, karena ketika dapat kartu ini aku pengen orang-orang yang baca, yang main itu akan memaknainya sendiri, jadi dia ngeproses kepalanya. Jadi di sini makanya aku bilang this affirmation card is here to poke your creative mind and give you insights from within. This can be a fun tool to reassure and make you believe in yourself even more. Jadi biar orang yakin sama apa yang udah di kepalanya gitu. Coba aku coba. Jadi kalau di sini sebenarnya nggak ada rulesnya gimana, cuman biar nggak clueless, aku bikinin how to play-nya di sini. Jadi think about something, spread the card, ya kan? Terus ada breathe in, breathe out-nya loh. Breathe out biar relax, ya kan? Biar fokus, biar relax. And then pilih satu kartu. Pilihnya pelan-pelan aja, kayak nah itu deh kayaknya, itu nggak ya, itu bukannya, atau mau dirasain dulu boleh. Baru habis itu kalau udah dapet dibaca, read it mindfully. I live my life wholeheartedly. Dan ini aku tadi baru kepikiran tentang apa? Aku mau bawa uncensored ini nih kemana? Because I always want to have an honest conversation. So yang keluar ini, I live my life wholeheartedly. Jadi ya udah jujur aja, seutuhnya. Kalau kamu apa coba? Aku udah berapa kali ya? Aku udah berapa kali banget sih. Cuma aku lagi nggak punya topik tertentu sih. Tapi let's just take one card untuk karena tadi ngomongin body kali ya sama kamu ya. Mungkin aku pengen dapat inspirasi atau dapat message tentang my own body sekarang ini kali ya. Gimana aku merasakan tubuh dan diriku. Kayak gini deh. Apa? Aneh banget gak? Ini padahal kan tulisan gue sendiri ya. Iya. Tapi ketika momennya aku ambil, kadang-kadang aku suka kaget sendiri. Coba apa? Bacakan. I have the courage to forgive. I have the courage to forgive. I think I should forgive myself. Sudah melakukan semua yang tadi aku ceritain ke kamu, ke tubuhku. Ya, mungkin aku harus memaafkan part itu dari diriku karena masih ada rasa bersalah juga. Tak pernah melakukan itu. And I think you're not alone in that. Kita semua pernah mengalami masa-masa di mana we want to be someone yang we think is better for us, dan ternyata our better self is just yang kayak tadi itu, love myself, live my life wholeheartedly. So I think that's the change that you can spread to people through your medium. Thank you so much sayangku. I'm so grateful to know you. Beneran, serius. I think emang udah saatnya kita duduk. Sekarang. Yes, duduk dan reconnect. Thank you so much. Thank you.
This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.